Perkenalkan nama saya Bila Pertama dari nomor urut 2. Perkenalkan nama saya Ahmad Fajri Arida dari nomor urut 3. Perkenalkan nama saya Andika Budi Prawira dari nomor urut 17. Halo, perkenalkan nama saya Nimo Muda Purnamalka dari nomor urut 13. Perkenalkan nama saya Hinca Nama Nazar dari nomor urut 22. Topik yang akan kami bahas hari ini adalah bahaya asap rokok dan bagaimana orang menanggapinya. Kandungan kimia pada rokok. Yang pertama, nikotin, zat adiktif penimbul kecanduan. Yang kedua, tar, residu paket pemicu kanker atau karsinogen. Yang ketiga, karbon monoksida, gas beracun pengikat darah menurunkan oksigen. Yang ketiga, benzena, racun kimia yang dapat merusak sel tubuh. Dadah. Satu batang rokok bisa bawa lebih dari 7.000 zat kimia ke tubuh kamu. Ini bukan sihir, tapi ini science. Kamu tahu nggak, setiap kali kamu nyalain rokok, kamu bukan cuma nyedot asap biasa, tapi juga nikotin. Lalu ada tar, karbon monoksida, bahkan zat-zat kayak arsenik dan formalin. Yap, itu adalah zat yang biasa dipakai buat ngawetin mayat. Lalu kita bahas satu-satu ya. Nikotin itu bisa bikin kamu addicted. Dia ngacauin brain signals dan kasih false alarm untuk tetap tenang, padahal tubuh kamu lagi panic inside. Lalu karbon monoksida atau CO, itu gas yang bikin sel tubuh kamu itu susah ambil oksigen. Jadi napas kamu makin berat, otot gampang capek, dan jantung dipaksa kerja ekstra. Lalu ada tar, dia itu bikin paru-paru kamu jadi gelap dan kotor. Literally itu yang bikin suara kita jadi serak, batuk-batuk, dan sesak nafas. Dan semua efek itu nggak langsung kelihatan di awal, tapi pelan-pelan tubuh kamu mulai rusak dari dalam. Kayak silent killer yang ngegrogotin tubuh kamu pelan-pelan. So, next time kalau kamu lihat rokok, ingat ya, rokok itu bukan gaya, ini bom waktu secara biologis. Penyebab seseorang merokok adalah maning cuk. Tunggu. Cuk. What the dog do? Penyebab seseorang merokok. Yang pertama, psikologis, yaitu pengaruh tekanan dari pekerjaan ataupun tugas sekolah. Yang kedua, pengaruh sosial, yaitu pengaruh dari tekanan teman, bullying, atau pengaruh teman yang mengajak merokok. Yang ketiga, biologis, kecanduan nikotin yang sulit dihentikan. Obat medis adalah obat resep varenicline pemblokir nikotin di otak. Aplikasi AI, aplikasi pemicu stres dan pemicu dorongan merokok. Varenicline adalah obat yang dirancang khusus untuk membantu perokok berhenti merokok. Obat ini bekerja dengan meniru sebagian efek nikotin pada otak, sehingga mengurangi keinginan merokok dan gejala putus nikotin yang sering membuat proses berhenti merokok sulit. Efek positifnya, banyak orang melaporkan penurunan keinginan merokok secara signifikan dan lebih mudah mengendalikan dorongan untuk kembali merokok. Namun, varenicline juga dapat menimbulkan efek samping seperti mual, gangguan tidur, sakit kepala, dan perubahan suasana hati seperti depresi hingga pikiran untuk bunuh diri. Jika seseorang tiba-tiba berhenti mengonsumsi varenicline, biasanya tidak menimbulkan gejala putus obat fisik yang berat, tetapi keinginan merokok bisa kembali meningkat, terutama jika dorongan psikologis belum diatasi secara menyeluruh. Bayangkan jika seseorang menggunakan varenicline saat berada di lingkungan dengan banyak perokok. Dia mungkin merasa lebih kebal terhadap godaan merokok. Namun jika obat ini dipakai tanpa pengawasan medis, risiko efek samping psikologis bisa meningkat drastis, bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari dan kualitas hidup. Oleh karena itu, penggunaan varenicline harus selalu disertai pemantauan dokter agar manfaatnya maksimal dan risiko dapat diminimalkan. Implikasi jangka panjang, dampak positif dan dampak negatifnya adalah Mencegah resiko kanker dan penyakit jantung. Efek samping obat medis yaitu mual dan gangguan tidur. Yang kedua, meningkatkan kapasitas paru-paru dan kualitas hidup, merupakan risiko kecanduan sekunder pada produk pengganti. Menghemat biaya kesehatan individu dan negara, biaya terapi yang mahal, dan kurang terjangkau terhadap masyarakat bawah. Halo Bapak, Iya nak, apa mau ditanyakan? saya mau bertanya Pak, Apa? bagaimana rokok dapat memengaruhi kesehatan mental seseorang?
Jadi rokok itu menghilangkan stres, tapi bukan yang stres betulan, hanya menghilangkan yang sementara yang efek nikotinnya berkepanjangan hingga tua. Ini saya Rusami, seharusnya paru-paruku karena rokok, tapi karena ada efek nikotinnya jadi kecanduan, Kak. Terima kasih Bapak. Iya. Halo Kak, Kenapa, Bedek? saya mau bertanya nih. Adakah hubungan antara merokok dengan perkembangan kanker seperti kanker paru-paru, mulut, dan pankreas? Jelas sekali ada. Karena rokok dapat merusak paru-paru melalui asap rokok yang dihisap. Juga melalui kontak kimia langsung dari tubuh itu dapat merusak mulut. Dan juga dapat memberikan kemungkinan tinggi untuk mendapatkan kanker paru-paru melalui aliran darah. Ya, itu mau. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Bagaimana merokok dapat memengaruhi atau menyebabkan penyakit stroke? Ya, karena rokok yang saya hisap bisa melalui masuk ke pembuluh darah dan bisa menghambat aliran darah ke otak sehingga dapat terjadinya stroke